Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Terima kasih, kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan SP atau Eru Cokro atau apa Sangkinasi atau apalah Ratu Adil, banyak sekali namanya itu. Jadi beberapa waktu yang lalu tim Raja Wali Nusantara itu banyak yang mengirim dokumen. Jadi dokumen-dokumen harta amanah. Mr. Soekarno, Mr. itu, Mr. ini, Bank Union Bank Swiss, wah pokoknya banyak sekali itu dokumen. Dokumennya banyak. Lalu pertanyaannya, apakah dokumen itu bermanfaat gitu ya? Sebenarnya dalam video saya tentang dokumen atau dokumen harta amanah Soekarno kadaluarsa itu sudah dibahas. Nah, saat ini yang mau saya tekankan adalah begini. Biasanya yang saya lihat dan saya pahami ya. Jadi tim Raja Wali sebenarnya sudah mengecek lah semua channel terkait SP atau YouTube-nya sekalipun sudah kami cek. Jadi tim Raja Wali memiliki akses ke YouTube-nya gitu. Tentu lewat spirit ya, bukan lewat ini. Dia udah cek semua. Jadi ternyata SP itu memiliki kode. Yang saya tahu memiliki kode. Ada 01, ada 02, 03. Banyak sekali kode-kodenya. Dan kemudian yang kami sangat sayangkan gitu ya. Ternyata mindsetnya itu begini. Ini yang harus diluruskan untuk semua terkait orang-orang yang selalu mengejar hal ini ya. Ketika berbicara SP selalu berbicara harta amanah. Jadi seolah-olah harta itu bisa menyelesaikan permasalahan. Sehingga mereka menggunakan kode-kode yang saya pikir tidak penting sebenarnya. Jadi orang-orang ini, orang yang mengklaim dirinya SP itu, memang orang-orang itu adalah orang-orang yang memahami kronologis dari peristiwa sejarah ini. Jadi mereka memahami bahwasannya Soekarno memiliki harta di sini, gudang di Bandung. Gudangnya kan ada di Bandung ya, di daerah mana, Setiabudi lah kalau nggak salah. Cari di sono tuh, hartanya banyak di situ kalau berani. Terus kemudian harta itu banyak di Jawa Barat. Ada emas, ada duit. Banyak sekali. Jadi orang-orang tersebut yang mengklaim sebagai SP kemudian berusaha memahami kronologisnya itu dan berpikir bahwasannya dengan mendapatkan harta amanah dia bisa berbuat. Ada yang memang niatnya baik untuk kepentingan umat, ada yang memang untuk keserakahan. Namun kemudian sayangnya ternyata pada gilirannya atau pada akhirnya orang-orang tersebut banyak yang ujung-ujungnya hanya seperti ngamen. Jadi mau cair harta dari sini, rekening dari Romo Suryo dan sebagainya, waduh gitu. Kumpulkan uang segini dan sebagainya.
Jadi paham kronologis itu paham. Kami memang punya data itu, cuman berkas-berkas itu ya lumayan lah buat bungkus gorengan, lumayan ada. Jadi data dari Mister itu, Mister ini 1200 rekening dan sebagainya. Wah, itu. Kami lengkap data itu. Cuman ya lumayan buat bungkus gorengan kadang-kadang itu. Atau buat bikin pesawat-pesawat bocah itu bisa. Tidak berguna. Di tim Raja Wali seperti itu tidak ada gunanya. Kunci-kunci UB segala macam dikejar. Apakah harta itu ada? Ada. Karena memang kronologis itu benar. Tetapi apakah itu akan didapat? Saya berani memastikan tidak. Kenapa tidak? Karena bukan haknya. Sesuatu yang bukan haknya Allah tidak akan ridho. Itu sama halnya dengan saudara ingin menikahi seseorang tanpa minta restu orang tuanya. Jadi pada akhirnya bermasalah. Tipikal SP yang selalu mengejar harta amanah dengan berbagai kode ya dari sesepuh dan sebagainya. Saya tidak bermaksud melecehkan atau mendiskreditkan sesepuh, tidaklah. Cuman ini mindsetnya harus dirubah. Karena tidak akan berhasil. Sekarang kan sudah ditutup semua, mentok semua sampai sekitar tahun 2016-2017. Semua mentok. Karena apa? Di langit ditutup. Jadi akses tersebut ditutup dari langit langsung, diputus langsung. Sekarang kan sepi kan, tidak ada yang lagi, ada yang mencari kesono kemari minta restu, mau buka harta itu harta ini, tidak akan bisa. Saya pastikan tidak akan bisa karena di langit sudah ditutup, tidak ada akses lagi. Jadi dokumen itu sudah kadaluarsa murni. Jadi seorang SP itu sebenarnya bukan dalam konsep pengejaran harta itu. Karena sebenarnya harta itu nilainya walaupun memang ada, tapi bagi seorang SP, seorang Ero Cokro, seorang Sangkinasi, harta itu tidak seberapa. Sudah saya pastikan dari awal, harta itu walaupun banyak tapi tidak bernilai jika Allah tidak ridho. Maka yang dikejar oleh seorang SP sebenarnya adalah ridho Allah. Jadi tugas seorang SP bukanlah mengejar harta amanah, membongkar kunci-kunci gudang harta amanah, tidak. Tetapi apa yang Allah inginkan? Allah menginginkan orang ini dibenerin dulu gitu loh. Masyarakat ini dibenerin dulu, apa yang dibenarkan, apa yang diluruskan, apa yang dirapihkan, tauhidnya dirapihkan dulu. Kalau tauhidnya sudah lurus, maka Allah akan memberikan apapun yang diinginkan. Selesai. Kalau Allah ridho itu selesai. Berkah dari langit dan di bumi bisa dikeluarkan, bisa diturunkan. Jadi kalau saudaraku masih terjebak dalam lingkaran-lingkaran SP yang mengejar harta aman, itu siluman. Saya pastikan siluman. Kami sudah cek semua kok itu. Selatan itu, yang main selatan. Uang pecahan 100 ribuan itu kan kalau masuk ke bank itu kan bunyi dia karena nggak ada pengamannya, itu masih belum dibuka. Kalau untuk beli rokok sama pecel bisa, tapi kalau masuk ke sistem perbankan itu pasti bunyi. Dan untuk mengeluarkan uang itu, untuk mengeluarkan emas itu minta nyawa, karena siluman lagi. Kenapa begitu? Karena bukan haknya, belum waktunya. Jadi di sini mindsetnya harus dirubah. Kalau kita menginginkan anaknya, jangan hanya mencintai anaknya, tapi juga harus minta restu kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, anaknya mau, selesai urusan. Tapi kalau anaknya mau atau bahkan anaknya tidak mau, tapi dipaksa, apalagi orang tuanya juga tidak setuju, ribet masalahnya, sampai kapanpun ribet. Dan harus disadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalau orang Jawa bilang Gusti ora sare gitu. Jadi sebenarnya Allah sudah gedeg dengan situasi seperti ini. Orang-orang pada ngejar harta. Memang niatnya awalnya untuk kebaikan umat, untuk perbaikan sistem itu, sistem ini. Bohong itu nggak mungkin bisa. Karena memang polanya bukan seperti itu.
Jadi sampai kapanpun saudara mengejar-ngejar harta itu ke gudang itu, kan banyak gudangnya, di Sumedang ada, di Subang ada, di Bandung Setiabudi ada, terus di mana itu banyak gudang, di Jawa Barat banyak gudangnya itu, di Gunung Salak juga ada, banyak lah itu. Orang-orang SP pasti tahu semua itu, pasti tahu. Dikejar sampai dapat, sampai botak pun nggak bakal dapat, nggak bakal dapat, karena bukan haknya, belum waktunya. Nah, untuk yang masih berpikir bahwasannya dengan harta bisa mensejahterakan masyarakat, berhenti. Karena yang bisa mensejahterakan masyarakat memang dengan uang, tapi polanya bukan seperti itu. Yang terpenting kita harus mengejar ridho Allah dulu. Ketika Allah ridho, apa yang diinginkan pasti turun. Jangankan yang ada, maksudnya yang sudah terlihat, yang belum terlihat pun dari langit bisa turun, dari bumi bisa diangkat atau dikeluarkan. Allah Maha Kuasa untuk merubah batu jadi berlian. Jadi untuk apa mengejar harta-harta seperti itu tanpa kita tapi kita malah menafikan Gustinya, tapi kita malah menjauhkan dari Gustinya. Biasanya kalau sudah kalap terkait dengan harta karena memiliki karakteristik siluman, kalau sudah gelap mata itu banyak sekali atau cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan itu. Jadi mulai saat ini berhenti mengejar hal seperti itu, kode-kode seperti itu. Namanya siapa 01, 02, 03. Di langit tidak ada catatan seperti itu. Kami sudah cek, tidak ada. Tidak ada itu. Kode-kode seperti itu tidak ada. Jadi yang terpenting sekarang adalah mari kita luruskan tauhid, mari kita tingkatkan iman dan beramal soleh supaya Allah ridho. Jika Allah sudah ridho, apa yang kita inginkan pasti diberi. Jangan mengejar-ngejar hartanya. Allah marah, gedeg Allah itu. Kejar-kejar emas, aduh. Jadi ketika seorang SP mengklaim ini berlian, ini emas, memang berlian, itu benar. Tapi ketika mau ditukar, ketika mau dijual, itu jadi palsu. Kenapa gitu loh? Kenapa emas jadi palsu? Kenapa berlian jadi palsu? Karena jinnya nggak mau. Itu jawabannya di situ. Allah tidak ridho, jinnya kabur. Jadi ditukar sama dia. Pinter, makhluk itu pinter itu. Karena dia tahu ini bukan haknya. Jadi jin yang mempermainkan, siluman yang mempermainkan dan mau dipermainkan. Itu terkait dengan masalah kode-kode SP. Jadi yang masih mengklaim SP dengan kode-kode 1, 2, 3 di langit tidak terdaftar gitu aja lah sudah. Biar selesai ya. Karena ini seorang SP itu bukan memohon restu kepada tokoh sesepuh, leluhur, raja-raja Nusantara, tidak ada. SP itu SK-nya langit, titik. SK-nya dari Gusti Allah, titik. Jadi kalau belum nembus ke ars, jangan berpikir jadi SP. Itu aja, selesai udah. Demikian, terima kasih. Tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.